Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mafira Aulina dan rekan saya Usman Darusman. Kami akan mempresentasikan proposal dengan judul Analisis Pergerakan Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk di tengah pandemi COVID-19. Berikut adalah daftar isi dari penelitian kami. Penelitian yang akan dilakukan oleh kelompok kami, yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Pendahuluan, saham merupakan instrumen investasi yang dapat digunakan sebagai investasi jangka panjang yang diperjualbelikan di dalam pasar modal. Keuntungan yang diperoleh seorang investor ketika harga penjualan dikurangi jumlah harga beli saham. Selisih dari harga penjualan dan harga beli ini yang kemudian diperhitungkan sebagai capital gain. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan salah satu saham yang mengalami koreksi pada saat pandemi ini berlangsung. PT Unilever Indonesia merupakan salah satu perusahaan fast moving consumer goods atau FMCG, perusahaan yang berdiri sejak tanggal 5 Desember 1993 ini telah memiliki 44 brand bagi kebutuhan rumah tangga. Di tengah tekanan pandemi, saham Unilever memang tidak luput dari koreksi. Tetapi dibandingkan dengan penurunan harga yang terjadi pada banyak emiten lainnya, kinerja Unilever jauh lebih baik. Pendahuluan dari proposal ini berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah, adakah dampak pandemi COVID-19 terhadap pergerakan harga saham PT Unilever Indonesia Tbk? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pergerakan harga saham PT Unilever Indonesia Tbk di tengah pandemi COVID-19. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan ekonomi, menambah wawasan tentang berinvestasi di masa pandemi COVID-19, dan sebagai pengetahuan serta sumber bagi semua pihak yang ingin memahami dan mengetahui faktor-faktor fundamental terhadap harga saham PT Unilever Indonesia Tbk. Bab 2, kajian teoritis. Darsono dan DKK tahun 2017. Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha-perusahaan tersebut. Saham ialah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak lain atas penghasilan dan aktiva perusahaan terkait. Musdalifah Aziz tahun 2015. Harga pada pasar real dan merupakan harga yang paling mudah ditentukan karena merupakan harga dari suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung. Atau jika pasar ditutup, maka harga pasar adalah harga penutupannya. Bursa Efek Indonesia tahun 2021. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham, atau dapat pula berupa dividen saham, yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seseorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. IDX Stock Index Handbook Volume 1 tahun 2019. Indeks saham dapat digunakan sebagai benchmark bagi portofolio aktif. Dalam suatu portofolio investasi, perlu ditentukan benchmark yang paling sesuai dengan mandat atau profil risiko investasi tersebut, sehingga dapat mengukur kinerja produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Pemilihan indeks yang tepat sebagai benchmark sangat menentukan risiko dan kinerja manajer investasi. Yang diharapkan dari portofolio aktif, sebagai contoh, ketika investor memiliki mandat untuk menginvestasikan saham-saham di sektor keuangan, maka indeks benchmark yang lebih tepat digunakan adalah indeks sektor keuangan, bukan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Karena indeks saham
berisi profil risiko dan pengembalian investasi atau return, atau sekelompok saham. Maka indeks saham dapat dijadikan proksi pada alokasi aset. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Usman Darusman. Penelitian yang relevan, analisis harga wajar saham dengan metode discounted cash flow PT Bank Tabungan Negara Tbk periode 2014 sampai dengan 2018. Penelitian yang dilakukan oleh Reddy Nurhadiman dan Desi Septariani pada tahun 2019, penelitian ini membahas pada tahun 2015, 2016, dan 2018. Harga saham bersifat under value. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2017, harga saham bersifat over value. Tujuan daripada penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mengetahui harga wajar saham PT Bank Tabungan Negara Tbk periode 2014 sampai dengan 2018. Penelitian yang relevan yang selanjutnya yaitu dampak pandemic diseases terhadap perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Dini Selasi pada tahun 2020, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi terhadap perkembangan pasar modal syariah Indonesia, sehingga kita mengetahui bagaimana dampaknya dan kebijakan apa saja yang diambil oleh pasar modal syariah di Indonesia. Bagaimana perubahan yang terjadi selama pandemi ini. Penelitian membahas dalam keadaan darurat atau lebih tepatnya pandemi terjadi saat ini akibat adanya COVID-19 yang hampir mempengaruhi seluruh kegiatan masyarakat dunia baik keadaan politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Moleong pada tahun 2017, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Ada fokus penelitian. Salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kualitatif adalah bahwa gejala dari suatu objek itu sifatnya tunggal dan parsial. Dengan demikian, berdasarkan gejala tersebut, peneliti kualitatif dapat menentukan variabel-variabel yang akan diteliti. Sugiono 2017. Fokus dalam penelitian dan rumusan masalah dalam penelitian bersifat tentatif, yaitu penyempurnaan fokus atau masalah tetap dilakukan sewaktu peneliti sudah berada di latar penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pergerakan harga saham PT Unilever Indonesia Tbk selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini adalah yang sangat krusial bagi penelitian. Dengan adanya peraturan dari pemerintah yang mengimbau hampir di seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan sistem PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, menjadikan ruang gerak masyarakat semakin sempit. Tetapi dalam kondisi seperti ini, kita sebagai masyarakat yang disiplin akan peraturan pemerintah harus pandai mengelola waktu luang yang ada. Salah satunya membuat penelitian mengenai dampak virus corona bagi sektor ekonomi dan keuangan. Dalam hal ini, peneliti memanfaatkan sumber-sumber informasi yang bisa diakses melalui jaringan internet dengan membuka situs atau web yang terpercaya dan terjamin validasinya.
mulai dari kutipan subjek yang berkaitan hingga pernyataan dari orang yang meneliti mengenai keuangan langsung pada objeknya. Teknik pengambilan data. Penelitian ini mengambil dari sumber-sumber terpercaya dari berbagai situs berita resmi yang berkaitan dengan finansial nasional maupun global yang telah dipublikasikan pada Maret hingga Mei 2020. Dengan adanya informasi mengenai hubungan keuangan nasional yang berkaitan dengan adanya virus corona yang telah merubah kegiatan manusia mulai dari ekonomi paling bawah hingga ekonomi global. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.